Halo, selamat sore para pemirsa sekalian. Kembali dengan kami dari Arang Aktif Live setiap hari Minggu jam 5 sore. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai arang aktif sebagai obat. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa arang aktif ini adalah bahan yang bisa menyerap berbagai racun ya, dan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dia menyerap racunnya dan membawa itu keluar dari tubuh sehingga tubuh kita terbantu untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, kita akan ngobrol lagi mengenai arang aktif ini dengan Bapak P.A. Siboro, aktivis arang aktif yang sudah lama bergelut di dunia medis. Ya, oke. Sudah live ya. Nah, topik kita, jadi acara ini sebenarnya tujuannya adalah tanya jawab ya. Jadi siapa aja yang punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, maka kita akan jawab langsung interaktif. Nah mungkin sambil menunggu kalau ada yang ada punya pertanyaan, kita akan bahas satu topik ya, yaitu pada hari ini mengenai apakah arang aktif itu. Apakah arang aktif itu? Sebenarnya topik-topik ini ada sudah dibahas di buku yang ditulis oleh P.A. Siboro ya. Nanti kita akan perkenalkan. Tapi kita akan bahas di sini mengenai apakah topik arang aktif itu. Oke, silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai topik yang sudah kita mulai. Dan sekarang kayaknya kita harus perkenalkan kembali apakah sebenarnya arang aktif itu. Kenapa selalu ada ekor-ekornya aktif begitu? Rupanya ada arang yang tidak aktif. Ya, jadi arang itu adalah sebagai residu atau sisa daripada pembakaran, daripada kayu, tempurung kelapa, dan juga benda-benda lain yang bisa terbakar. Jadi arang aktif yang dimaksud di sini adalah arang, ya, sebab pada umumnya arang yang kita kenal adalah arang sebagai sisa daripada benda yang terbakar tadi. Umpamanya kayu, jadi kayu yang terbakar itu menyala dan menjadi seperti apa, ada apinya gitu. Dan kalau ini sudah mati apinya itu namanya arang. Nah, kalau arang aktif itu adalah arang yang terjadi dan dibakar tanpa nyala api. Ya. Jadi tanpa oksigen namanya. Apakah mungkin sesuatu bisa terbakar tanpa ada oksigen? Umumnya tidak ya. Jadi oleh karena itu cara pembuatan arang aktif itu adalah dibakar dulu kayunya, sudah menyala. Kalau itu secara kampung begitu, seperti yang dibuat di kampung-kampung itu oleh bapak-bapak kita di sana, itu sudah menyala, itu ditaruh di dalam lubang, digali lubang lalu dinyalakan itu kayu itu di situ, sudah mulai menyala lalu ditutup rapat sampai asapnya pun tidak bisa keluar. Biasanya sesudah 1 hari atau ya sekitar begitu dibuka, itu sudah jadi arang semua. Dan itulah yang namanya arang aktif.
Kalau lama-lama itu arang itu terbuka begitu, itu pun lama-lama sudah jadi tidak aktif juga. Makanya saudara-saudara nanti kalau umpamanya ada arangnya di rumah, arang aktif, tutup selalu, jangan terbuka-terbuka begitu. Dia memang harus aktif. Artinya, kalau ada seperti benda-benda lain selain daripada karbon atau arang sendiri, yaitu diikat oleh arang itu. Jadi seperti umpamanya tadi saya katakan itu, di udara ini kan banyak kekotoran, polusi. Nah, kalau itu terbuka, terletak begitu terbuka di situ arang aktif itu, maka polusi udara itu akan ditarik oleh arang itu. Nah, lama-lama kalau dia sudah penuh, jenuh dia, ya daya tariknya pun, daya ikatnya akan berkurang, bahkan hilang sama sekali gitu. Jadi itulah yang disebutkan arang aktif, dan itulah yang kita pakai sebagai obat. Kalau umpamanya bara api yang sudah mati itu, ya itu tidak bisa, tidak itu yang kita bicarakan ini gitu. Jadi kalau kayu dibakar biasa lalu jadi hitam, itu bukan arang aktif yang kita maksud ya? Bukan, itu arang biasa aja itu. Dan itu tidak tidak mempunyai sifat-sifat seperti yang kita sebutkan arang aktif ini. Jadi arang aktif pun bisa jadi seperti arang biasa kalau itu dibiarkan terbuka-buka begitu. Itu sebabnya saya bilang tadi itu harus ditutup dia di dalam tempat tertutup supaya jangan terbuka ke udara luar, karena udara kita yang di luar ini penuh dengan segala polusi. Dan itu akan diikatnya. Nah, itu sebabnya kalau umpamanya perlu di bapak-bapak ibu-ibu punya kamar umpamanya, ditaruh itu arang aktif itu, diletakkan begitu, ya itu bisa membersihkan udara yang ada di dalam kamar itu. Dengan pengertian, kita tidak gunakan lagi arang itu sebagai obat, hanya sebagai pembersih udara begitu. Tentu dalam batas-batas yang tidak terlalu lama gitu. Jadi itulah bedanya arang biasa dengan arang aktif. Jadi panasnya kalau umpamanya ada mesinnya pembuat arang itu panas yang digunakan untuk membakar kayu ataupun bahan-bahan yang akan jadi arang aktif itu sekitar 600 sampai 800 Celsius. derajat, ya, 600 sampai 800. Jadi kalau 100 derajat itu sudah mendidih itu air kan, ya itu. Ya ini bisa-bisa sampai 9 kali panasnya yang membuat air mendidih itu. Jadi bukan main-main depannya. Dan itulah sebabnya barang itu terbakar walaupun kadang-kadang tidak berubah bentuknya begitu ya. Jadi itu bedanya. Dan yang akan kita gunakan selalu sebagai obat itu adalah arang yang diproduksi dengan cara seperti begitu. Jadi jangan nanti dicoba-coba di rumah padahal arang yang sudah tidak aktif lagi. Nah, itu bukan itu yang kita maksud. Baik. Nah, kita sering mendengar pertanyaan ya, katanya kan bukannya itu barang makanan yang dibakar-bakar itu katanya yang hitam itu yang dibakar-bakar adalah penyebab kanker. Nah, ini bagaimana nih? Kok kita bisa makan arang aktif yang hitam-hitam tapi malah bagus katanya? Apa tidak bertentangan tuh? Ya, betul sekali. Jadi makanya bedanya itu di dalam cara
pembakarannya tadi itu. Jadi arang aktif hanya dibakar oleh panas yang tinggi, sementara arang atau makanan yang dipanggang umpamanya di bara api itu, ya itu sudah terjadi banyak di situ prosesnya. Proses pembakarannya tidak seperti arang aktif tadi itu. Sudah ada terjadi reaksi-reaksi kimia yang lain. Kemudian terutama asapnya gitu. Jadi kalau hanya dibakar saja umpamanya, ya itu tidak begitu menimbulkan penyakit. Tapi yang asap itu yang sudah melengket juga di bahan yang kita bakar itu, nah ini yang lebih berbahaya. Jadi itu betul. Makanya eh, membakar makanan yang memang harus dibakar gitu ya harus betul-betul sedapat mungkin, jangan banyak asapnya, karena di asap itu yang terjadi, yang menimbulkan penyakit. Jadi bisa dikatakan pada dasarnya komposisi dari arang aktif itu hanya karbon ya, C ya, Ya, karbon. karbon. Tidak ada bahan lain harus pada dasarnya ya. Sudah murni dia karbon. Oke. Jadi itulah yang digunakan, yang bisa digunakan jadi obat itu. Oke, lalu mengenai sejarahnya, apakah ini hal yang baru sehingga kita ngomong begini ya? Apakah ini sesuatu hal yang baru atau bagaimana? Atau katanya sebenarnya ini udah pengetahuan yang sudah lama ya, bahwa arang aktif itu bisa dipakai sebagai obat dalam tanda kutip ya? Ya, jadi kalau kita baca sejarah di beberapa negara seperti Yunani, umpamanya Mesir, terutama di Mesir itu sudah lama digunakan arang aktif sebagai obat, dan lebih mulai di secara tertentu mereka sudah gunakan gitu. Lalu para dokter zaman modern itu yang menjadi asal muasal daripada ilmu kedokteran sekarang ini pun telah meneliti dan menganggap itu juga sebagai obat. Dan beberapa namanya seperti ya ada di dalam buku itu tadi ada saya kutip juga, ada beberapa kira-kira tahun 1800-an itu sudah digunakan seperti di Amerika ataupun di beberapa negara Eropa gitu. Dan obat-obat Cina pun yang tradisional dulu itu sudah menggunakannya, walaupun penggunaannya tidak seperti massal zaman sekarang gitu. Jadi ya itulah sebabnya seperti saya katakan, kita tertarik untuk mempopulerkan ini karena aman, sebenarnya tidak begitu membutuhkan ilmu pengetahuan seperti obat-obat kimiawi yang ada sekarang gitu. Yang penting kita gunakan dan sesuai cara penggunaannya itu, yaitu diminum atau ditempelkan atau ditaburkan pun boleh juga ke luka umpamanya. Itu saja sebenarnya. Tidak ada risiko lain-lain. Tidak ada umpamanya alergi kepada arang itu seperti obat-obat yang lain ini kan kimia bisa
mati karena obat itu, gitu. Tapi ini enggak ada seperti begitu. Justru kalau umpamanya baru-baru ini ada yang memberikan laporan begitu, dia selalu asal makan obat itu gatal seluruh badannya itu, lama-lama seperti pusing begitu. Rupanya alergi. Nah, obat yang dia gunakan untuk menghilangkan itu adalah dia minum arang. Akhirnya hilang gitu begitu. Jadi betapa sebenarnya beruntungnya kita kalau bisa kita gunakan seperti begitu, karena di negeri-negeri yang sudah maju seperti Jepang ataupun di beberapa negara di Eropa itu sudah populer mereka mengenai soal arang aktif itu. Jadi sebab berobat itu mahal ya. Baru ngomong sudah bayar kan? Iya. Ya, kami sudah sebagai seorang yang praktisi puluhan tahun begitu. Baru ngomong sudah bayar. Kalau dikasih lagi kertasnya sepotong itu, ya itu Resep nanti bayar lagi di apotek. apotek. Ya. Dan lagi belum tentu terus baik. Ya itu. Jadi Satu baik muncul yang lain. kalau ini umpamanya ya barangkali yang membayar pertama tadi itu barangkali nggak perlu begitu. Sudahlah bayar beli aja di apotek atau di toko obat arang aktif itu. Ya, lalu Jadi satu lagi mungkin tanda bahwa emang itu udah lama ya. Norit ya, orang suka bertanya apa bedanya dengan norit? Apakah norit itu arang aktif atau bagaimana gitu? Ini kan udah lama ya yang kita kenal. dasarnya norit adalah arang aktif. Dan hanya itulah yang masih bertahan sekarang ini di negeri kita ini sebagai produksi ataupun sebagai bahan arang aktif. Dan itu tidak terlalu diperdulikan orang kan. Orang mencret umpamanya tidak norit yang dicari ke toko obat. Paling-paling yang lain-lain juga. Gitu. Malah pakai obat kimia ya. Iya. Dan itu sudah ya bedanya dengan arang aktif yang kita katakan ini umpamanya yang kita berbincangkan sekarang, dalam membuat tablet itu pun norit itu sudah ada ada bahan untuk membuat supaya dia tetap ada aditifnya ya, bahan tambahannya. ya. Jadi itu nggak tahu persis kita berapa banyak dibuat situ. Jadi ya walaupun begitu ya memang itu masih lebih aman lah kalau norit itu sendiri. Tapi kadang-kadang kita cari pun sudah susah karena kurang populer ya. Ya sudah tidak lagi jadi pedagang sudah mulai rugi kalau itu selalu dia pikir. Ya, itulah sebabnya kita ngobrol-ngobrol ini untuk mengingatkan kembali ya bahwa itu sebenarnya bahan yang sangat efektif dan sudah lama dipergunakan sebenarnya, tapi banyak orang belum menyadari betapa efektifnya dia untuk membantu badan kita menyembuhkan diri sendiri gitu. Ya, seperti saya katakan kemarin itu, Socrates itu sebagai suhu daripada ilmu kedokteran, dia menganjurkan itu sebenarnya. Dan lama dipakai oleh para dokter itu. Tapi lama-lama karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang makin canggih, akhirnya tertinggal gitu. Itu jadi ya kalau menurut saya sih dan menurut yang kita sudah dalami dari beberapa negara begitu, itu
Tidak ada yang paling aman daripada arang aktif sebagai obat. Oke, kalau gitu itu mengenai sejarah ya, dan arang aktif. Arang aktif itu apa? Dan kita udah ngobrol tentang apa itu arang aktif dan bagaimana sejarahnya. Nah, ini berikutnya mungkin kita mau lihat ya, seperti apa cara memakainya. Kita undang dulu Ibu Sitorus ya, LN Sitorus. Nah, coba dites suaranya dulu, bisa kedengaran? Baik, bagaimana Oke. caranya kita mengambil arang ini, mau campur dengan air. Kita ambil 1 sendok dari tempatnya yang tersedia, sendok makan. Ini untuk 1 kali minum. Tapi habis diambil dari tempatnya itu mesti langsung ditutup. Seperti tadi sudah diterangkan, kalau lama-lama dia terbuka, akhirnya kena polusi atau bahan yang lain. Kalau punya gelas yang pakai tutup lebih bagus supaya jangan susah. Terus saya taruh air, jangan terlalu banyak dulu. Oleh karena saya punya gelas yang ada tutupnya, saya tutup aja dulu, lalu terus saya kocok di sini. Ini saya kocok. Walaupun nanti kalau pakai tutup bisa lebih banyak, langsung banyak airnya, boleh. Seperti ini sampai sudah 1 gelas. Lalu saya kocok sampai tercampur betul. Lalu saya minum. Tidak rasa apa-apa ini, biasa aja. Semua ya diminum ya? Habis 1 gelas. Tadi berapa sendok itu? Habis 1 gelas itu saya minum. Saya tidak terlalu susah lagi minum arang aktif. Karena saya sudah pernah beberapa kali minum arang aktif ini. Jadi seumpamanya kalau direct, langsung arang yang dicari, arang aktif. Jadi gitulah kira-kiranya kalau ibu bapak mau minum, tidak susah-susah. Tapi kalau pakai gelas, nggak ada gelas yang pakai tutup, jangan terlalu banyak dulu airnya. Sedikit-sedikit kocok dengan sendok, sudah tercampur, tambah lagi airnya, kocok lagi sampai 1 gelas. Dengan gambar. Oke, makasih. Iya. Oke, terima kasih atas demonstrasinya. Jadi begitu ya, sederhana ya, dan namanya arang, tapi jangan bayangkan yang aneh-aneh karena pada dasarnya nggak ada rasanya, karena dia cuma karbon doang, tidak ada bahan lain, tidak asin, tidak asam, tidak pahit, tidak ada rasanya. Ya, memang itu tawar aja seperti air biasa. Gitu. Paling mungkin yang baru pertama kali mungkin merasa agak kayak ada rasa apa ya, seperti pasir halus gitu Mas, masuk ke tenggorokan ya. Selain itu sih tidak ada rasa yang aneh, dan itu hanya di awal saja ya. Selain diminum, ada pemakaian luar ya, arang aktif ya? Ya, ada. Bisa digunakan itu seperti apa namanya ya, kompres gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada, ya katakanlah di kaki itu borok-borok yang banyak, luka-luka gitu, yang tidak dalam,
Nah, siapkan arang itu seperti bubur, makanya pelan-pelan tadi diaduk dengan air gitu, karena kalau cepat-cepat itu bisa berterbangan itu eh, arangnya. Jadi makanya pelan-pelan supaya supaya bisa jadi seperti bubur. Kalau sudah seperti terlalu kental, tambah lagi arangnya. Kalau encer, terlalu encer, tambah arangnya. Tapi kalau terlalu kental, tambah airnya. Sudah cocok umpamanya baru eh, boleh disapukan langsung ke luka ataupun borok-borok itu, atau taruh dulu di kain perban umpamanya, baru nanti ditutupkan ke luka. Sudah itu lalu perban. Nah, ini sedapat mungkin diusahakan menjaga supaya lembab terus. Jangan sampai kering. Bukan apa-apa sebenarnya, karena kalau kering dia susah mau bereaksi dengan badan kita gitu. Tapi kalau masih lembab ya bisa lebih gampang. Lalu gantilah umpamanya sekali sehari. Jadi kegunaannya menghilangkan rasa sakitnya, kemudian menghilangkan atau menyembuhkan penyakitnya itu. Itulah dia. Oke. Kita akan praktekkan dan tunjukkan juga ya di kesempatan berikut mengenai pemakaian luar. Nah, mungkin Ya. di waktu yang sisa kita akan menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada para pemirsa ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini ada satu pertanyaan yang dituliskan sebelum acara ini ya. Saya bacakan. Saya mempunyai penyakit asam lambung sudah 4 bulan dan rasanya sungguh menyiksa. Apakah arang aktif bisa jadi solusinya, Om? Oh, bisa sekali. Campurlah dia itu seperti tadi dibuat itu. Dosis untuk dewasa kita selalu anjurkan untuk satu sendok makan. Sudah itu pada waktu belum makan, artinya sebelum makan, minumlah arang aktif itu. Sudah itu nanti kira-kira setengah jam atau 1 jam sesudah itu boleh makan seperti biasa. Gitu. Jadi sebelum makan itu. Saya menurut kesaksian banyak pasiennya begitu, orang sakitnya, itu paling-paling nanti 1-2 hari rasanya seperti sudah hilang rasanya itu penyakitnya. Jadi jangan pakai obat-obat yang lain. Oke. Oke, terima kasih. Jadi Kalau nanti bagaimana perkembangan lebih lanjut, tolong kasih tahu lagi gitu. ya. Dan mungkin sebagai mengingatkan ya. Jadi segala sesuatu kami anjurkan untuk para permisa selalu berkonsultasi dengan dokter ya. Kita tidak menganjurkan untuk mengabaikan anjuran dokter. Kita hanya menyampaikan pengalaman ya, dan juga ini hal-hal yang sudah diakui oleh dunia medis juga. Jadi kita ingin membagikan pengalaman dan memberikan himbauan sehingga masyarakat bisa mencegah penyakit dan juga menyembuhkan penyakit yang bisa disembuhkan melalui pengobatan-pengobatan alami dan yang dilakukan sendiri. Ya. Oke. Ya, itu betul sekali. Jadi bukan menggantikan apa yang dikerjakan oleh dokter ke situ, tetapi yang kita maksud supaya kita lebih sehat, itu aja. Dan tentu saja sebaiknya kita jaga dulu sebelum penyakit itu datang. Gitu. Pada dasarnya hampir semua penyakit disebabkan oleh sesuatu yang bisa sebenarnya dihindarkan.
tapi kita lalai kadang-kadang gitu. Jadi ya betul seperti yang dikatakan tadi itu. Jadi apapun, apakah itu obat kimia atau obat atau arang aktif, ya tetap saja yang lebih baik adalah hidup sehat ya, bukan menyembuhkan ya. Oke, ada satu lagi nih baru pertanyaan baru masuk ini ya dari saudara Ferni Dompas. Pertanyaannya saya bacakan, apakah tidak berpengaruh ke ginjal? Ya, memang banyak orang yang selalu menakutkan ini, karena dia lihat waktu masih jadi tepung dia pikir kalau begitu nanti di ginjal ya mampuslah kita begitu ya. Tapi saya katakan kepada kita di sini, arang aktif tidak bisa dimetabolisasi oleh tubuh. Jadi artinya kalau butir-butirannya itu begitu, dia akan tetap seperti begitu. Jadi yang bisa dibawa keliling ke seluruh badan kita adalah airnya. Jadi kalau umpamanya butiran-butirannya itu, umpamanya nanti kalau saudara-saudara memakan ataupun taruh ke lidah sedikit itu kan ada dia punya butiran-butiran. Itu tidak akan pernah itu hancur. Beda seperti garam umpamanya, taruh ke dalam gelas yang berisi air, kocok, sebentar lagi garamnya tidak bisa kelihatan lagi. Larut Walaupun ya. garamnya masih ada di situ. Tapi arang tidak seperti begitu. Dengan pengertian, dengan risikonya bahwa arang itu tidak akan diserap ke dalam peredaran darah. Dan oleh karena itu, tidak akan masuk ke ginjal. Apa yang mau masuk ke ginjal? Sebab bahan-bahan yang sudah diserap ke dalam darah dan beredar di seluruh tubuh, lalu sampai ke ginjal, dan yang mau dibuang juga ke ginjal, itulah makanya sampai ke situ bahan-bahan itu. Sebagai bukti lain lagi, kalau umpamanya Anda meminum vitamin B kompleks, ya B kompleks diminum, itu nanti tidak berapa lama air kencingnya akan akan terlihat kuning begitu ya. Tapi kalau arang aktif diminum, tidak akan pernah itu air kencingnya menjadi hitam. Hanya satu yang hitam. Yang hitam itu buang air besar. Umpamanya diminum sekarang, besok atau lusa, buang air besar, hitam itu. Kalau kencingnya justru jernih. Ya itu. Jadi tidak berbahaya ke ginjal. Ya, tadi yang waktu kita praktekkan meminum arang itu dilarutkan di air ya. Tapi Ya. istilahnya kita sebut dilarutkan, namun sebenarnya dia tidak larut kan. Beda dengan Itu aja supaya bisa diminum. Ya. Ya. Kalau didiamkan arangnya akan turun lagi ke bawah ya. Ya. Betul. Dan lagi kalaupun dilarutkan itu jadi hitam semua begitu, itu paling-paling itu tadi bekas-bekas apalah ya, yang bekas-bekas yang tidak ada butiran-butirannya lagi gitu. Jadi kalau makanya dalam soal pemakaiannya kepada anak bayi umpamanya seperti umur 5 tahun ke bawah, itu jangan campur begitu aja lalu terus dikasih minum. Dicampur dulu di dalam gelas, sudah tercampur seluruhnya, lalu biarkan dulu begitu, jangan diutik-utik barang sejam 2 jam. Sudah itu nanti baru diambil airnya itu, hanya yang di bagian atas. Sebab yang butiran-butirannya akan turun ke bawah. Kenapa itu dibuat begitu? Karena kalau pencernaan daripada
anak balita itu masih sangat sensitif terhadap benda-benda yang keras. Oleh karena itu Bayi ya. berbahaya, artinya bisa membuat penyakit bagi dia gitu. Jadi jangan dikasih langsung, harus dicampur dulu dengan air lalu diendapkan supaya yang kasar-kasarnya mengendap ke bawah, lalu yang di sebelah atas itu hanya tinggal air bercampur arang yang tidak ada butirannya gitu. Baik. Oke, kalau gitu kita sudah jawab pertanyaannya dan kita sudah dengarkan hari ini mengenai apa itu arang aktif dan sejarahnya seperti apa. Dan juga kita sudah praktekkan tadi meminum arang aktif ya. Kalau gitu, karena waktu sudah menunjukkan lewat jam 15.30, kita sudahi acara Arang Aktif Live hari ini. Sampai berjumpa lagi hari Minggu depan, hari Minggu jam 5 sore. Oke, terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.